Dari puluhan buku Terelie, serial ini adalah mahkotanya. Halo semuanya, salam literasi. Yuk bincang-bincang buku bersama aku, Vinari Gita Al-Ekli dari SMA Negeri 1 Boyalangu. Di balik puluhan buku yang lahir dari tangan Terelie, ada satu serial yang beliau sematkan sebagai mahkota dari seluruh karyanya. Dan serial itu adalah serial Anak Nusantara. Dan hari ini aku akan membahas salah satu bukunya, yaitu Si Anak Pintar. Kau bukan pukat si anak yang pintar, kau lebih dari itu, kau pukat si anak yang jenius. Buku ini mengisahkan tentang Pukat, seorang anak yang dikenal memiliki kepintaran dan kegeniusan karena ia kerap memandang suatu persoalan dari sudut pandang yang berbeda dan selalu menemukan cara unik untuk menyelesaikannya. Kisah ini dibuka dengan perjalanan Pukat, bapaknya, dan adiknya yaitu Burlian yang sedang menaiki kereta api untuk pergi ke kota. Bagi Pukat dan adiknya, perjalanan ini adalah perjalanan pertama mereka menaiki kereta api serta menjadi pengalaman yang penuh rasa penasaran. Terlebih lagi, mereka akan melewati sebuah terowongan yang dikenal memiliki misteri. Suasana yang sebelumnya menyenangkan berubah menjadi mencekam saat kereta melewati terowongan dan gerbong menjadi gelap gulita. Sekelompok perampok melancarkan aksinya. Kereta pun dipenuhi dengan rasa panik. Di tengah kepanikan itu, bagaimana cara menemukan pelaku sebenarnya saat kondisi gelap gulita? Disitulah kepintaran Pukat mulai bekerja. Dia berhasil menemukan pelakunya dengan cara yang tidak biasa. Dari buku ini, kita juga bisa memetik pelajaran penting bagi kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat Pukat dan Burlian, kedua bersaudara yang kompak membuat sang mamak kewalahan, memutuskan untuk tidak menghabiskan nasi sarapan mereka dengan alasan sudah kenyang. Dari sinilah muncul pelajaran berharga tentang arti sebutir nasi yang mengharuskan Pukat dan Burlian membantu mamak dan bapak untuk membuka lahan baru. Ada satu bagian yang selalu aku tunggu-tunggu saat membaca serial Anak-Anak Nusantara. Nah, bab itu adalah bab tentang seberapa besar cinta mamak. Menurutku, bab itu adalah jantung dari setiap buku-buku serial ini. Mamak Nurmas memang dikenal sebagai tokoh yang tegas, bahkan kepada anak-anaknya. Jika anak-anaknya melakukan kesalahan, mereka harus menerima konsekuensi atas perilakunya. Meskipun begitu, Mamak tetaplah seorang ibu yang penuh kasih sayang dan cinta kepada anak-anaknya. Dan bagiku, bagian-bagian seperti inilah yang justru dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan secara tidak langsung, Terelie mengajarkan kita bahwa kasih sayang orang tua tidak selalu datang dalam kata-kata yang lembut, tetapi juga bisa datang dari ketegasan, perhatian, bahkan pengorbanan yang dilakukan seperti Mama Nurmas. Oh iya, kalian pasti salah fokus dengan sampul buku ini kan? Nah, sampul buku ini berkaitan dengan konflik terbesar dalam novel Si Anak Pintar, yaitu terjadi banjir besar yang melanda kampung Pukat. Dalam bencana ini, nasib sahabat Pukat, yaitu Raju, menjadi tanda tanya besar. Terelie sengaja membuat kita para pembaca menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi. Jujur saja, saat aku membaca, aku juga sempat mengira bahwa Raju tidak selamat. Tetapi teka-teki itu akan terjawab di penghujung cerita. Oh iya, bicara soal teka-teki, masih ada satu teka-teki yang jauh lebih besar, yaitu teka-teki yang ditinggalkan Wak Yati untuk Pukat. Bahkan bagi Pukat si anak pintar butuh waktu puluhan tahun untuk memecahkannya. Langit tinggi bagai dinding, lembah luas ibarat mangkuk, hutan menghijau seperti zamrud, sungai mengalir ibarat naga. Tak terbilang kekayaan kampung ini, sungguh tak terbilang. Lantas, apakah harta karun paling berharga kampung ini? Teka-teki tersebut yang sempat membuat Pukat si anak pintar kebingungan. Lalu, apa sih jawaban dari pertanyaan tersebut? Dan kenapa Pukat perlu waktu yang lama untuk memahaminya? Jawabannya hanya bisa kalian temukan di novel Si Anak Pintar karya Terelie. Saya Huenara Gita Al-Ekli pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di bincang buku selanjutnya. Salam literasi.